Teori perkembangan anak menurut Erik Erikson. Erik Erikson merupakan seorang psikolog Jerman yang sangat dikenal dengan tulisan-tulisannya di bidang psikologi anak. Dia mengembangkan sebuah teori yang disebut sebagai Theory of Psychosocial Development atau teori perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosional, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam cara individu berinteraksi dengan orang lain. Erikson mempercayai bahwa setiap tahap krisis memiliki kemampuan dasar atau basic virtues yang diraih individu ketika berhasil dalam pertentangan tahap krisisnya. Tetapi, bila dia gagal diraih, akan mengurangi kemampuan individu untuk menyelesaikan fase-fase krisis selanjutnya. Erikson kemudian membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahapan, yaitu pertama, trust versus mistrust, atau kepercayaan lawan ketidakpercayaan. Tahap ini terjadi pada tahun pertama kehidupan manusia, yaitu dalam rentang usia baru lahir sampai dengan 1 tahun. Mengandung kemampuan dasar harapan. Hal positif keberhasilan dalam tahapan perkembangan ini adalah perasaan nyaman dan minim rasa takut. Ketidakpercayaan akan muncul ketika ada perlakuan terlalu negatif atau diabaikan. Yang kedua, ada tahap autonomi versus shame and doubt, atau tahap otonomi lawan malu dan ragu. Hal ini terjadi pada akhir masa bayi dan balita atau dalam rentang usia 2-3 tahun. Mengandung kemampuan dasar hasrat. Contohnya, setelah memperoleh kepercayaan pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah mereka sendiri. Mereka menyatakan kebebasan mereka dan menyadari kemauannya. Jika bayi terlalu banyak dibatasi atau dihukum terlalu keras, mereka akan mengembangkan rasa malu dan ragu. Tahap yang ketiga, initiative versus guilt, atau tahap inisiatif lawan rasa bersalah. Hal ini terjadi dalam rentang usia 3-5 tahun. Mengandung makna kemampuan dasar tujuan, di mana di usia ini, anak-anak harus terlibat secara aktif dan memiliki perilaku yang bertujuan untuk melibatkan sebuah inisiatif. Di sisi lain, anak-anak mengembangkan perasaan bersalah tidak nyaman jika mereka melihat diri mereka sebagai individu yang tidak bertanggung jawab atau dibuat merasa cemas yang berlebihan. Tahap yang selanjutnya yaitu industry versus inferiority, atau tahap industri lawan inferioritas. Tahap ini terjadi pada masa pubertas atau remaja awal, yaitu dalam rentang usia 6 sampai dengan 12 tahun. Mengandung kemampuan dasar kompetensi. Di tahap ini, anak mengarahkan energi mereka terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan intelektual. Namun di sisi lain, anak-anak di tahun-tahun sekolah dasar ini akan mengalami fase berkembangnya rasa rendah diri, tidak produktif, dan ketidakmampuan. Tahap yang kelima, yaitu identity versus role confusion, atau tahap identitas lawan kebingungan identitas. Tahap ini terjadi pada masa usia remaja dalam rentang 12-18 tahun. Mengandung kemampuan dasar ketaatan. Di tahap ini, individu mulai mencari tahu siapa mereka, mengenai apa yang mereka mau, dan di mana mereka akan hidup nantinya. Di tahap ini, para remaja dihadapkan dengan banyak peran baru dan status dewasa. Remaja perlu diizinkan untuk eksplorasi jalan yang berbeda untuk mencapai identitas yang sehat. Jika mereka tidak cukup mengeksplorasi peran yang berbeda dan gagal untuk mengukir jalan yang positif di masa depan, mereka akan tetap bingung mengenai identitas diri mereka sendiri. Tahap yang keenam, yaitu intimacy versus isolation, atau tahap intimasi lawan isolasi. Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal dalam rentang usia 19 sampai dengan 40 tahun. Tugas perkembangan adalah membentuk hubungan positif yang erat dengan orang lain. Namun efek lain dari tahap ini adalah seseorang akan gagal untuk membentuk hubungan intim dengan pasangan atau teman dan menjadi terisolasi secara sosial.
Tahap yang ke-7, yaitu generativity versus stagnation, atau tahap pembangkitan lawan stagnasi. Tahap ini terjadi pada masa dewasa pertengahan dalam rentang usia 40 sampai dengan 65 tahun. Mengandung kemampuan dasar kasih. Pembangkitan berarti mentransmisikan sesuatu yang positif kepada generasi berikutnya. Hal ini dapat melibatkan peran seperti pengasuhan dan pengajaran di saat orang dewasa membantu generasi berikutnya dalam mengembangkan hidup yang bermanfaat. Sementara, stagnasi diartikan sebagai perasaan tidak melakukan apa-apa lagi untuk membantu generasi berikutnya. Tahap yang terakhir, yaitu integrity versus desperate, atau tahap integritas lawan putus asa. Tahap ini terjadi pada masa akhir dewasa dalam rentang usia 65 sampai dengan lanjut usia. Mengandung kemampuan dasar bijaksana, di mana orang dewasa cenderung untuk meninjau kehidupan mereka, mencerminkan pada apa yang telah mereka lakukan, dan jika evaluasi retrospektif positif, mereka mengembangkan rasa integritas. Artinya, mereka melihat hidup mereka sebagai hidup yang terintegrasi secara positif dan layak. Sebaliknya, orang dewasa juga akan menjadi putus asa jika melirik ke belakang, terutama mengingat masa lalu yang mengandung hal-hal yang negatif. Itulah 8 tahapan perkembangan manusia berdasarkan teori perkembangan anak menurut Erik Erikson. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.